I got so much motherfucking design on right now. Selanjutnya, model pembelajaran. Desain pembelajaran ini digunakan untuk materi teks laporan. Dengan menggunakan model pembelajaran, Problem Basic Learning atau PBL, model PBL ini adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan untuk memecahkan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial. Dari materi pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah maupun nyata kepada peserta didik. Masalah tersebut menjadi konteks bagi peserta didik untuk belajar konsep dan prinsip penting. Peserta didik secara aktif mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menyusun hipotesis, dan menarik kesimpulan. Adapun langkah-langkah model pembelajaran PBL dalam materi teks laporan. Yang pertama, guru memberikan skenario permasalahan nyata tentang lingkungan hidup. Misalnya, sungai di dekat sekolah tercemar limbah pabrik. Yang kedua, peserta didik diminta mengidentifikasi masalah apa saja sih yang terdapat dalam skenario tersebut. Yang ketiga, peserta didik berlatih mengajukan pertanyaan-pertanyaan investigatif tentang masalah lingkungan hidup. Yang keempat, peserta didik secara berkelompok mencari informasi dan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berbagai sumber tersebut. Yang kelima, peserta didik menganalisis data dan informasi yang diperoleh untuk menyusun laporan investigasi tentang masalah lingkungan hidup tersebut. Yang keenam, peserta didik mempresentasikan laporan investigasi yang telah disusun kepada teman-teman di kelas. Dan yang ketujuh, guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap laporan yang disampaikan peserta didik. Oleh sebab itu, dengan model pembelajaran PBL, peserta didik dituntut untuk mampu memecahkan masalah dan mencatat apa saja sih yang terjadi selama pengamatan atau pemecahan masalah. Nah, sesuai dengan tujuan materi pembelajaran untuk membuat teks laporan sehingga pembelajaran PBL menjadi cocok untuk digunakan pada materi yang diajarkan. Kemudian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan student-centered learning. Pendekatan student-centered learning pada materi teks laporan lingkungan hidup kelas 4 SD sangat baik apabila diterapkan dalam model problem basic learning. Sebab model PBL menekankan pada proses berpikir dan menemukan peserta untuk memecahkan masalah. Pola berdasarkan data atau informasi yang dikumpulkan peserta didik kemudian dicatat dan dibentuk ke dalam sebuah teks laporan. Nah, kegiatan berpusat pada peserta didik itu dalam model PBL permasalahannya diberikan kepada peserta didik untuk dijadikan dasar merancang kegiatan. Peserta didik bebas berkolaborasi sesuai minatnya. Dengan pendekatan student-centered learning ini, guru dapat menjadikan fasilitator bagi peserta didik untuk membimbing peserta didik dalam menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran mengenai teks laporan lingkungan hidup, sehingga hanya peserta didik yang menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan menemukan konsep pengetahuan pembelajaran secara langsung dan berdampak pada apa yang dilakukan dalam proses belajar dapat bermakna bagi peserta didik tersebut. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran materi teks laporan lingkungan hidup di kelas 4 adalah strategi kontekstual, yaitu strategi kontekstual merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran yang relevan dengan konteks dunia nyata. Adapun strategi kontekstual dalam menunjang penerapan model PBL yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan masalah yang relevan dengan lingkungan
hidup yang ingin diselesaikan oleh peserta didik. Masalah ini harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan lingkungan hidup di sekitar mereka. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan informasi dasar tentang teks laporan lingkungan hidup kepada peserta didik. Yang ketiga, menentukan atau membentuk kelompok-kelompok kecil peserta didik dan memberikan masalah yang telah ditentukan pada setiap kelompok. Yang keempat, memberikan panduan dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah seperti buku teks, artikel, atau sumber daya online lainnya. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan informasi tentang permasalahan yang diberikan. Guru dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan untuk membantu peserta didik dalam proses ini. Yang keenam, mendorong peserta didik untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam kelompok untuk menentukan solusi terbaik untuk masalah yang diberikan. Yang ketujuh, meminta setiap kelompok untuk membuat teks laporan tentang lingkungan hidup yang berisi tentang solusi mereka untuk masalah-masalah yang diberikan. Yang kedelapan, memberikan umpan balik atau evaluasi terhadap teks laporan yang telah dibuat oleh setiap kelompok. Guru dapat memberikan umpan balik positif dan kritik yang konstruktif untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan kualitas teks laporan mereka. Yang kesembilan, mendorong peserta didik untuk mempresentasikan teks laporan mereka kepada kelas dan meminta umpan balik dari teman sekelas. Yang terakhir, yang ke-10 adalah mendorong peserta didik untuk merefleksikan proses pembelajaran dan hasil yang telah dicapai. Guru ini dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik lainnya untuk berbagi pengalaman dan pemikiran mereka tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan menerapkan strategi kontekstual ini dalam model PBL pada materi teks laporan tentang lingkungan hidup, peserta didik dapat belajar dengan cara yang bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu juga peserta didik mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan kemampuan untuk memecahkan masalah lingkungan hidup yang kompleks. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran materi teks laporan lingkungan hidup dengan model PBL, tepatnya apabila menggunakan metode diskusi kelompok. Metode diskusi ini sangatlah efektif dan efisien apabila digunakan untuk membuat peserta didik aktif dan ikut belajar secara bersama-sama dalam kelompok. Adapun langkah-langkah menggunakan metode diskusi ini yang meliputi: pertama, menentukan masalah lingkungan hidup yang relevan dengan kehidupan peserta didik dan lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, membentuk kelompok-kelompok kecil peserta didik dan memberikan masalah yang telah ditentukan kepada setiap kelompok. Ketiga, memberikan panduan dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah seperti buku, artikel, ataupun sumber daya online lainnya. Yang empat, mendorong peserta didik untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan informasi tentang masalah yang diberikan. Guru juga dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan untuk membantu peserta didik dalam proses ini. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam kelompok untuk menemukan solusi terbaik masalah yang diberikan. Yang keenam, meminta setiap kelompok untuk membentuk teks laporan tentang lingkungan hidup
yang berisi solusi mereka untuk masalah-masalah yang diberikan. Yang ketujuh, memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap teks laporan yang telah dibuat oleh setiap kelompok itu. Nah, guru dapat memberikan umpan balik positif atau kritik yang konstruktif untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan kualitas teks laporan mereka. 8. Mendorong peserta didik untuk mempresentasikan teks laporan mereka kepada kelas dan meminta umpan balik dari teman kelas mereka. Dan yang terakhir, mendorong peserta didik untuk merefleksikan proses pembelajaran dan hasil yang telah dicapai peserta didik tersebut. Guru juga dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berbagai pengalaman dan pemikiran mereka tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam penerapan metode diskusi kelompok pada materi teks laporan lingkungan hidup, langkah-langkah di atas dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya, guru dapat memberikan pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup dan mendorong peserta didik untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Selain itu, guru juga dapat memfasilitasi refleksi setelah diskusi selesai dengan meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman mereka dalam diskusi dan mengidentifikasi hal-hal yang telah mereka pelajari tentang lingkungan hidup tersebut. Adapun teknik dan taktik pembelajaran. Teknik dan taktik pembelajaran dapat menjadi akselerasi untuk membantu memudahkan peserta didik kelas 4 SD dalam memahami materi teks laporan lingkungan hidup. Adapun beberapa teknik dan taktik yang diberikan atau digunakan sebagai berikut. Teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik penelitian. Teknik ini dapat digunakan untuk mendorong siswa atau peserta didik untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan informasi tentang masalah yang diberikan. Yang kedua, teknik presentasi. Teknik ini dapat digunakan untuk mendorong peserta didik untuk mempresentasikan teks laporan mereka kepada kelas dan meminta umpan balik dari kelas mereka. Selanjutnya, taktik pembelajaran. Yang pertama, taktik kolaboratif. Taktik ini dapat digunakan untuk mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, berbagi ide, dan belajar dari satu sama lain. Yang kedua, menggunakan media visual, yaitu seperti gambar, video, dan lain sebagainya, untuk membantu peserta didik memahami materi tersebut. Menggunakan bantuan media visual membantu peserta didik dalam memahami materi teks laporan lingkungan hidup secara lebih komparatif dan konkret, sehingga dalam menyusun teks laporan, para peserta didik ada contoh atau gambaran berdasarkan visual yang ditampilkan oleh guru.